Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Harta dalam Al-Quran. Sebelum ke pembahasan, sebaiknya kita tahu dulu apa itu pendahuluannya. Lanjut, Bang Ajam. Afwan. Harta merupakan salah satu penopang hidup yang dibutuhkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya di dunia. Karena itu, tidak satupun manusia yang dapat menjalankan hidupnya tanpa dibarengi dengan harta. Banyak sekali ketimpangan yang dialami manusia sebagai akibat kekurangan harta. Aspek-aspek yang dianggap berpangkal dari kekurangan material tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti kelaparan, kebodohan, maraknya kriminalitas, rendahnya kesehatan, dan lain-lain. Next. Tidak sedikit manusia yang harus bekerja untuk memperoleh harta yang dibutuhkan. Ada yang memperoleh dengan yang halal, ada juga yang memperoleh dengan cara yang haram. Nah, persoalan ini sangat berpengaruh bagi kehidupan, bukan hanya di dunia, tetapi juga sampai di akhirat kelak. Maka dari itu, Al-Quran dalam berbagai ayat dan surat menguraikan persoalan harta ini dalam beragam bentuknya pula. Lanjut. Yang pertama, itu pengertian harta. Secara etimologi, lafaz al-mal merupakan ungkapan bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu harta. Sedangkan harta itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan barang-barang yang menjadi kekayaan, barang-barang milik orang, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan menurut hukum dimiliki perusahaan. Lanjut. Pengertian harta dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama yaitu amal bermakna atau atau disebut juga makanan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, amal bermakna atau makanan. Di antara ayat yang menjadi contoh bahwa amal adalah atau yaitu Ibnu Katsir mengartikan potongan ayat tersebut dengan memberikan makan dengan makanan yang dicintainya. Nah, pemaknaan terhadap lafaz al-mal yang dilakukan oleh Ibnu Katsir ini berdasarkan hadis Rasulullah riwayat Amasi, namun demikian secara umum dapat dipahami bahwa salah satu bentuk dari harta adalah makanan. Karena itu, walaupun dalam beberapa konteks ayat merupakan lafaz al-mal diartikan harta, namun dapat dikhususkan lagi kepada makna yang lebih sempit, yaitu atau makanan. Lalu yang 2, al-mal bermakna ardun atau tanah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, tanah merupakan salah satu jenis dari harta yang dimiliki oleh manusia. Karena itu, Al-Quran mengungkapkan kata al-mal untuk makna yang umum mencakup semua jenis harta termasuk al-ardun atau tanah. Al-ardun ini sebagai salah satu makna dari lafaz al-mal yang digunakan Al-Quran terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 tadi. Lalu yang ketiga yaitu al-mal bermakna uang atau dinar. Uang adalah salah satu dari jenis harta. Penggunaan lafaz al-mal juga pada konteks tertentu dan didukung oleh penafsiran berdasarkan kronologis turunnya ayat asbab an-nuzul mempunyai makna uang. Salah satu bentuk jenis mata uang seperti dinar dan sebagainya. Pemaknaan ini
oleh Al-Qurtubi didasarkan kepada hadis Nabi SAW yang memberitakan tentang kasus yang menyebabkan turunnya Quran surat Al-Baqarah ayat 262. Yaitu turunnya ayat ini berkenaan dengan tindakan Utsman bin Affan yang menyerahkan uang sebanyak 1.000 dinar kepada pasukan pada masa hijrah Rasulullah. Pemaknaan al-mal kepada uang yang merupakan makna detail atau penjelasan yang lebih khusus dari salah satu bentuk harta. Dengan kata lain, pemahamannya tidak dapat dipisahkan dengan konteks ketika ayat tersebut diturunkan. Lanjut. Lalu yang selanjutnya ada macam-macam harta. Yang pertama ada harta mutaqawin, yang artinya yaitu bernilai, dan ghair mutaqawin, yang artinya yaitu tidak bernilai. Harta mutaqawin berarti bernilai, adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara. Artinya harta tersebut dapat bernilai secara syara atau semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Nah, adapun ghair mutaqawin yaitu kebalikan dari mutaqawin. Harta ini tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Lanjut. Lalu ada juga harta misli dan kimi. Mang Ajam, Afwan. Nah, ini. Harta misli dan kimi. Harta misli dikategorikan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu al-makilat, atau bisa disebut dengan sesuatu yang dapat ditakar, seperti gandum, terigu, beras. Lalu yang kedua yaitu al-maudunat. Itu sesuatu yang dapat ditimbang, seperti kapas, besi, tembaga, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, al-adadiyat. Itu sesuatu yang dapat dihitung, seperti pisang, telur, apel. Lalu yang terakhir yaitu az-ziroiyat. Sesuatu yang dapat diukur dan memiliki persamaan atas bagian-bagiannya, seperti kain, kertas. Tapi jika terdapat perbedaan atas bagiannya, maka dikategorikan sebagai harta kimi, seperti tanah. Lalu ada juga yang disebut dengan harta alkimi, yang artinya yaitu harta yang tidak terdapat padanannya di pasaran atau terdapat padanannya. Akan tetapi nilai tiap satuannya berbeda, seperti domba, tanah, kayu, dan lainnya. Lanjut. Lalu ada juga harta istihlak dan harta istikmal. Harta istihlak adalah sesuatu barang yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya, seperti bensin, korek api, makanan dan minuman. Itu termasuk harta istihlak. Lalu ada juga harta istikmal, adalah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Harta istikmal ini tidak habis sekali penggunaan, seperti pakaian, kendaraan, dan lain-lain. Lanjut. Lalu ada harta mankul dan ghair mankul atau ifar. Harta mankul adalah segala harta yang dapat dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, baik tetap maupun berubah kepada bentuk yang lainnya seperti hewan dan benda-benda yang ditimbang atau diukur. Lalu harta ghair mankul adalah sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya,
misalnya tanah, rumah, dan lain-lain. Lanjut. Adapun fungsi harta, yang pertama yaitu salah satu bekal untuk beribadah. Contohnya mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, dan lain-lain. Lalu yang kedua, salah satu penunjang kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk makan, untuk keperluan hidup, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, salah satu media untuk mencoba keimanan manusia. Di antara fungsi harta bagi manusia adalah sebagai cobaan. Jadi maksudnya seseorang yang kekurangan harta itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, salah satu pendukung untuk menjadi pemimpin. Dan yang terakhir, salah satu bentuk perhiasan hidup. Lanjut. Kepemilikan harta. Yang pertama, Allah sebagai pemilik mutlak. Yang kedua, harta milik manusia bersama secara keseluruhan. Dan yang terakhir, harta sebagai milik pribadi seseorang. Untuk lebih jelasnya, bisa dibaca di makalah saya ya teman-teman. Lanjut. Nah, adapun cara memperoleh harta, Al-Quran memberikan ajaran yang umum dalam beberapa ayat tentang cara memperoleh harta secara seperti dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, ayat ini melarang orang mukmin untuk memperoleh harta dengan cara yang batil. Kita harus memperoleh harta dengan cara yang halal. Lanjut. Lalu pengelolaan harta. Yang pertama, harus dibelanjakan di jalan Allah. Dan yang kedua, dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dengan tidak menggunakannya secara boros atau berlebihan. Lanjut. Penutupan untuk kesimpulannya, jadi berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa harta merupakan suatu bekal yang diberikan Allah kepada manusia untuk mendukung kecenderungan dan kebahagiaan hidupnya. Sebab dalam setiap harta seseorang terdapat bagian orang lain, sehingga setiap muslim yang mempunyai banyak harta wajib membayar zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya. Al-Quran sangat menghargai hak seseorang terhadap hartanya yang sah, sehingga tidak dibenarkan adanya pengalihan harta tanpa persetujuan pemiliknya, serta harus dilakukan dengan jalan yang saling menguntungkan dengan beragam bentuk transaksi yang halal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan atau sharing, atau apapun, atau yang mau menambahkan, silakan bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau menambahkan. Mungkin tadi yang di slide mengenai tata cara memperoleh harta, kan di situ hanya dijelaskan ayat Al-Quran yang ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batili ya. Tapi tidak dijelaskan mengenai apa tata caranya. Yang cara memperoleh harta. Iya, dalam Quran Surat Nisa ayat 29 yang itu. Ya maksudnya bagaimana gitu cara memperoleh hartanya? Ya, kan belum dijelaskan itu. Memperoleh harta
dengan cara yang halal, yang Allah-halalkan, seperti berdagang, bekerja, dan lain-lain, tidak mencuri. Mungkin seperti itu. Maksudnya di slide tadi kan cuman ditampilin ayatnya saja, kan tidak boleh dengan cara yang batil. Mungkin maksudnya selain dari cara yang batil boleh gitu. Begitu atau gimana? Iya, jadi selain dari cara yang batil, cara yang haram, itu boleh. Oh iya. Kalau begitu sudah jelas. Karena tadi belum dijelaskan seperti itu. Silakan yang lainnya. Kalau mengenai ini apa mengumpulkan harta, eh, mengenai mengumpulkan harta itu bagaimana, kan sudah menganalisis nih citra harta di dalam Al-Quran gitu. Apakah dalam Al-Quran dijelaskan gitu mengenai seorang yang mengumpulkan harta gitu? Apakah itu termasuk tercela atau bagaimana gitu? Apa, sepengetahuan citra ya ketika menganalisis makalah tersebut gitu, mengenai apa mengumpulkan harta gitu. Kalau misalkan, kalau soal tentang pengumpulan harta, maksudnya pengumpulan hartanya itu buat apa? Misal kalau misalkan buat punya harta lebih bisa ditabungkan untuk membeli sesuatu atau apa gitu. Sebaiknya kalau punya harta ya jangan dikumpulkan gitu, kecuali kalau gak ada keperluan, mending disedekahkan atau dijakatkan. Kalau menurut saya seperti itu. Karena harta yang terlalu banyak dikumpulkan nanti takutnya dipertanggungjawabkan juga kan buat kitanya gitu. Mungkin Kalau itu. terus bagaimana seperti para sahabat yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kan mereka kaya raya gitu, kan otomatis hartanya tersimpan gitu karena saking banyaknya gitu. Itu maksud pertanyaannya gimana tuh, Rifki? Iya, jadi Jadi kan pertanyaannya gimana? iya bener kan tadi jawabannya gitu kan kata Citra itu, tidak lebih baik kan tidak jangan disimpan gitu mengenai harta. Terus kan para sahabat kan ada yang kaya raya gitu sehingga hartanya sampai jutaan bahkan ya ribuan bahkan jutaan dinar gitu seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf gitu. Kan mereka juga otomatis menyimpan hartanya gitu. Tapi maksudnya mengenai tadi ya pertanyaan tadi saya di dalam Al-Qur'an mengenai apa pengumpulan harta bagaimana gitu. Ini pertanyaannya menumpuk atau menyimpan ini? Sebenarnya sih umum sih. Sebenarnya umum ya. Mungkin sama kita bisa diklasifikasikan ke menumpuk atau menyimpan itu. Sebenarnya kalau mau menyimpan itu kan kita harus tahu dulu tujuannya untuk apa gitu. Kalau tujuannya untuk ibadah, misalkan mengumpulkan harta buat naik haji misalkan, atau supaya zakatnya lebih banyak atau sedekahnya
supaya bisa lebih banyak, itu nggak apa-apa. Soalnya kan rezeki setiap orang itu kan berbeda-beda, nggak sama gitu. Kalau niatnya menumpuk harta buat untuk berpoya-poya, buat untuk boros-borosan, buat untuk bersenang-senang lah gitu, ya menurut saya itu nggak boleh. Jadi Ah, kembali lagi ya, kepada ya, kita sudah jelas. niatnya itu mau apa gitu. Ya, sudah jelas. Jazakillah khairan. Tapi jawabannya jangan pakai menurut saya, harus pakai dalil loh. Ya nanti dalilnya nyusul. Soalnya kan Kalau begitu, segala berarti sesuatu yang Berarti kita lakukan itu kan ada pertanggungjawabannya gitu. Bahkan pakaian yang numpuk di lemari aja nanti kan bakal ditimbang. Katanya gitu. baik. Mungkin seperti korun ya, yang seperti korun nggak boleh ya. Iya, itu nggak boleh. Kalau seperti Nabi Sulaiman boleh gitu. Ya jadi kembali lagi ke tujuan kita itu mengumpulkan hartanya untuk apa gitu aja kalau menurut saya. Baik, siap. Tes. Gimana yang lainnya nih? Jadi boleh nggak punya harta banyak apa enggak? Gimana yang lainnya? Jadi apa disepakati dulu tentang definisi harta itu apa gitu. Yang disebut dengan harta itu apa menurut Al-Qur'an ya. Menurut Al-Qur'an. Kayak misalkan anak, istri atau keturunan itu harta bukan? Ya. Nah, ini berangkat dari definisi misalkan secara bahasa harta atau al-amwal atau malun ya. Tadi disebutkan dari mala yamilu ya. Apa yang berarti bahwasanya cenderung atau manusia cenderung terhadap hal tersebut. Nah, kecenderungan tersebut nanti juga dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya manusia itu cenderung atau suka ya, malah itu mailut tabai ala syai' yaitu al-hub ya. Atau mail itu cenderung atau condong, suka, tertarik. Makanya yang disebut dengan harta itu adalah sesuatu yang memiliki daya tarik bagi manusia itu secara bahasa. Kemudian secara apa namanya, secara detailnya yang disebut harta itu nanti seperti apa secara definisinya. Kalau tadi mungkin secara apa etimologi ya, secara bahasa ya. Terus secara terminologinya yang disebut dengan harta itu misalkan memiliki unsur apa aja tuh ya, sehingga bisa disebut dengan harta. Nah, nanti terkait dengan muamalah di sini terkait dengan ekonomi dan bisnis, apakah semua harta itu bisa ditransaksikan atau bisa dijadikan komoditas ya, dijadikan komoditas untuk proses transaksi atau jual beli atau seperti apa? Ini harus berangkat dari kesepakatan terkait dengan definisi harta itu sendiri. Baik, silakan. Mungkin bagi pemakala bisa dipertegas kembali yang disebut dengan harta itu apa gitu ya. Kemudian dikasih contoh ini harta yang bisa dijadikan apa namanya komoditas jual beli atau yang lain atau misalkan seperti apa yang dipahami oleh pemakala. Silakan. Jadi maksudnya yang dimaksud dengan itu apa gitu, Ustaz?
Gimana? Maksudnya yang disebut dengan harta itu apa gitu maksudnya Ustaz? Ya berangkat dari definisi yang jami'un mani'un ya, definisi yang apa namanya? Yang spesifik. Disebut dengan harta itu apa gitu. Jadi secara terminologi itu seperti apa harta itu. Sehingga nanti seperti misalkan apa harta dalam Al-Qur'an itu berkaitan dengan apa aja. Apakah semua harta yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah harta yang bisa dijadikan komoditas dalam aktivitas ekonomi atau bisnis itu seperti apa. Nah, itu berangkat dari definisi harta yang jami, yang mani ya. Paham nggak maksud definisi yang jami, yang mani? Jami itu menyeluruh, kalau mani itu spesifik ya. Jadi menyeluruh tapi terbatas, dalam artian definisi tersebut harta yang dimaksud adalah itu. Nah, itu melalui definisi yang jami, yang mani yang disepakati oleh para ahli ya, atau oleh para ulama. Bisa dipahami nggak maksudnya? Jadi kita sepakati dulu yang dimaksud dengan harta itu apa gitu loh. Silakan. Tadi definisi harta yang di makalah Citra itu gimana? Bisa ini kembali nggak, dibaca kembali nggak? Siap Ustaz, sebentar. Coba ditayangin lagi di slide. Mang Ajeng bisa tolong? Yang definisinya itu pembagiannya kalau itu harta istihlak, istimal, ada nggak definisinya? Nah ini secara etimologi lafaz al-mal merupakan ungkapan bahasa Arab yang diterjemahkan harta. Nah ini apa namanya belum apa namanya belum belum mengena lah untuk mendefinisikan harta. Jadi kalau dilihat secara bahasa dulu harta ini. Nanti almal itu ya itu diartikan harta ya. Sebenarnya almal nanti atau cenderung ya. Malah selain almal ya, bukan ini bentuk kata kerja ya, kata kerja malah ya milu ya, mim alif lam malah, kemudian ya milu ya mim ya lam, itu artinya condong. Maksudnya mal di sini itu secara bahasa ya, secara generiknya, secara apa namanya, secara bahasanya itu memiliki arti condong atau cenderung. Sehingga kenapa disebut harta itu disebut sebagai al-mal,
Karena manusia itu cenderung atau condong kepada hal tersebut atau memiliki daya tarik tersendiri sehingga manusia condong atau cenderung pada harta tersebut sehingga disebut dengan al-mal. Itu dari mala yamilu, artinya condong atau cenderung. Kemudian secara terminologi ya di sini tidak dijelaskan ya di makalah ini secara terminologinya. Yang dimaksud dengan harta itu apa? Ustadz, PPT-nya saya ringkas, kalau di makalah ada Ustadz. Gimana? Saya buat Di dua makalah sama PPT. Kalau di PowerPoint ini diringkas Ustadz. Kalau di Oh, diringkas. Oke. Nah itu harusnya nanti yang disampaikan pada teman-teman sehingga paham terkait dengan mal itu apa gitu ya. Nah secara terminologi harta itu bisa dikatakan segala sesuatu yang menyenangkan manusia atau yang membuat manusia senang. Kemudian segala sesuatu yang mereka pelihara baik dalam bentuk materi atau dalam bentuk asas manfaat ya. Maka di sini ada beberapa definisi yang beragam atau perbedaan mendefinisikan terkait dengan harta. Misalkan ulama Hanafiyah ya, ulama Hanafiyah yang tradisional dan ulama Hanafiyah kontemporer itu mendefinisikan harta itu adalah segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan. Jadi yang disenangi atau yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan. Itu disebut dengan harta. Atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Nah, berkaitan dengan definisi harta, ulama Hanafiyah mendefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Sedangkan mayoritas ulama yang mendefinisikan segala sesuatu yang punya nilai, kemudian dikenakan ganti rugi ya bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Jadi segala sesuatu yang memiliki nilai ya. Nah, lain halnya dengan Hasbi As-Siddiqi ya, lebih jelas menjelaskan definisi harta itu segala sesuatu yang diciptakan Allah selain manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Kemudian dapat dipelihara, dapat dikelola, dapat disimpan baik dalam waktu yang lama maupun tidak, mempunyai nilai dan manfaat baik berupa materi maupun bukan. Kemudian dapat dimiliki secara individual maupun kolektif dan dapat berfungsi sebagai sarana transaksi. Ya. Makanya nanti harta itu dibagi-bagi seperti misalkan harta yang boleh dibagi atau tidak boleh dibagi, harta milik personal atau harta milik bersama. Nah itu berkaitan dengan ini. Intinya harta itu ya unsur dari harta itu nanti harus memiliki nilai, kemudian harus memiliki manfaat, ya. Jadi harus memiliki nilai, harus memiliki manfaat. Kurang lebih dari semua definisi, maka unsur harta itu ada unsur nilainya, ada unsur manfaatnya. Itu kemudian disebut harta. Jadi kalau tidak bernilai dan tidak bermanfaat, maka itu tidak disebut sebagai harta. Ya. Tidak disebut sebagai harta. Nah, itu secara definisi ya, secara definisi. Bisa dipahami sampai sini, sampai terkait dengan definisi harta. Gimana, bisa dipahami terkait harta? Intinya ada unsur nilai dan unsur bermanfaat, ya. Kalau As-Siddiqi menambahkan dijadikan sarana transaksi, ya. Gimana, bisa dipahami? Jelas, Ustaz, jelas. Halo, suara saya kedengaran nggak? Kedengeran, Ustaz. Nah, itu harus kita sepakati dulu ya. Harus sepakati dulu bahwasanya harta itu adalah suatu hal yang memiliki nilai dan memiliki manfaat, itu secara umumnya ya, secara umumnya. Kemudian nanti pembagiannya sudah dijelaskan di makalah atau di PowerPoint yang dijelaskan oleh Citra ya, cukup detail, cukup jelas. Ini tinggal dibaca lagi kalau ingin mengetahui tentang harta. Nah,
secara normatif Al-Quran memandang harta itu nanti tidak terlalu detail seperti yang ditulis di makalah. Nanti itu melalui pendekatan fikih ya, sehingga berkesimpulan bahwa harta itu ada yang mutakawim, ada yang guer mutakawim, kemudian ada yang misli, ada yang banyak tadi pembagiannya. Tapi Al-Quran berbicara tentang harta itu lebih bersifat secara normatif. Apa itu harta, kemudian fungsinya harta itu seperti apa, kemudian hakikat dari harta itu seperti apa, ya. Nanti Al-Quran hanya berbicara seperti itu. Adapun tadi pembahasan seperti bagaimana cara mendapatkan harta dan sebagainya, sebenarnya itu nanti pembahasan setelahnya. Sekarang lebih kepada hakikat atau zat harta itu seperti apa. Nanti seperti jangan mencari harta dengan cara yang batil, atau harus mencari harta itu dengan cara yang benar. Itu nanti akan kita bahas terkait dengan jual beli, terkait dengan riba dan lain sebagainya. Itu kan cara memperoleh harta, ya. Nah, sekarang lebih kepada hakikat dan eksistensi harta itu sebenarnya apa dalam Al-Quran itu sebenarnya seperti apa. Nah, silakan pemakalah ataupun yang lainnya mungkin bisa menjelaskan terkait dengan hakikat harta itu. Sebenarnya harta itu hakikatnya seperti apa, terus fungsinya nanti di kehidupan ini seperti apa atau untuk apa. Karena berangkat dari sini nanti akan berpengaruh besar terhadap sistem ya, konstruksi sistem ekonomi yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dan konvensional. Ya. Kalau misalkan konvensional memandang harta ya sebatas harta aja gitu, nggak ada kaitannya dengan apa-apa. Terus bagaimana dengan sistem ekonomi Islam dalam memandang harta? Apakah sama atau seperti apa? Nah itu inti dari tema ini terkait dengan al-amwal fil Quran ya, harta menurut Al-Quran. Silakan, bisa dipahami nggak pertanyaan saya? Gimana? Jelas. Bisa dipahami, bisa. Saya silakan. Silakan dari pemakalah dulu coba. Yang dimaksud harta dalam Al-Quran itu nanti posisinya dalam kehidupan atau fungsinya dalam kehidupan itu seperti apa? Atau hakikat harta itu seperti apa gitu? Menurut Al-Quran ya, menurut Al-Quran. Ya, tadi di makalah sudah saya tulis bahwa harta hakikatnya untuk memenuhi kehidupan kita dan untuk beribadah, Ustaz. Untuk memenuhi kehidupan kita dan untuk beribadah. Juga masih ada perspektif Al-Quran lain terkait dengan harta. Ya betul itu. Betul. Bisa dibuka Anisa ayat 5. Tadi ada di makalah ya, ayat 5 Anisa. Yang wala tu'tu syufaha amwalukum allati ja'alallahu lakum warzuquhum qiyama fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa.
Ada. Ada Ustaz. Ada. Nah, di sana ada kiyama ya, kiyama atau kiaman. Ya. Ini fungsi harta yang tadi disebutkan oleh pemakalah juga untuk memenuhi kehidupan kebutuhan ya, memenuhi kebutuhan. Intinya harta itu di antara fungsinya harus dijadikan sebagai pokok kehidupan, kiyama ya, pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, harta itu nanti untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, terus secara hakikat sejatinya harta itu milik siapa? Milik Allah. Milik Allah. Emang Allah butuh harta? Sejatinya harta itu milik siapa? Milik Allah diserahkan kepada manusia, Ustaz. Nah, diserahkan pada manusianya, manusia yang mana? Yang berusaha mencari harta. Nah, Allah itu tidak butuh harta. Justru Allah itu memberi harta untuk manusia. Itu bersifat secara umum, ya. Jadi ja'alallahu lakum warzuquhum qiyama. Allah memberikan harta itu ya untuk menjadi pemenuhi kebutuhan manusia. Secara hakikat harta itu sebenarnya bukan milik personal, bukan milik kelompok, tapi milik manusia secara umum. Maka dalam proses penggunaan harta itu harus memiliki spirit Al-Hasr ayat 7 ya, ayat 7. Yang kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Sehingga pemenuhan kebutuhan itu harus merata. Sehingga dari harta tersebut harus mengikis atau menghilangkan kesenjangan sosial. Karena fungsi harta itu bukan hanya untuk personal sebenarnya. Makanya sangat dikecam ketika harta hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Jadi fungsi kiamat di sini ini untuk umum, ya. Ini untuk umum bahwasanya harta itu diperuntukkan untuk manusia secara seluruhan. Maka ada konsep nanti yang sebelumnya dasar-dasar atau prinsip ekonomi itu bahwa terkait dengan harta itu ada harta milik orang lain, ya. Jadi harta itu betul, harta itu milik Allah, semuanya itu lillah ya, milik Allah. Tapi nanti harta itu diberikan kepada manusia secara keseluruhan. Untuk apa? Untuk kiaman, ya, dijadikan sebagai pokok kehidupan. Sehingga harta itu harus berfungsi secara ekonomis, yakni memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan ini secara keseluruhan. Maka selain berfungsi secara ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, nanti harta itu harus berfungsi sebagai berfungsi sosial, harus bisa sebagai sarana saling membantu kebutuhan hidup, ya. Sehingga mengandung spirit Al-Hasr ayat 7, kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Jadi tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya, ya. Makanya nanti ini akan sangat mengkritik sekali sistem kapitalisme. Kapitalisme kan yang punya modal atau yang kaya ya dia yang berkuasa. Tapi dalam konsep ekonomi Islam itu akan sangat ditolak karena tidak memiliki spirit kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Jadi tidak memiliki spirit menghilangkan kesenjangan sosial. Jadi harta itu sebagai pokok kehidupan, fungsi eksistensinya atau fungsinya ya, atau yang disebut dengan kiaman. Terus harus berfungsi secara ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya, yang memiliki fungsi juga secara sosial sebagai sarana saling membantu kebutuhan hidup bagi yang tidak mampu memenuhinya misalkan, atau menghilangkan kesenjangan sosial. Jadi tidak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Seperti itu untuk menghilangkan itu.
Karena ada ayat kaila yakuna dulatan bainal agnaim, atau spirit yang sampai sana bisa dipahami nggak? Sekilas ini sangat kualitatif ya, sangat formatif, tapi ini akan sangat menentukan perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Terkait misalkan tadi disebutkan harta itu menurut Al-Quran itu kiaman, kemudian ada harus memiliki unsur atau berfungsi secara sosial, menghilangkan kesenjangan sosial. Nah, belum tentu ini dalam sistem ekonomi kapitalis itu ada. Kalau dalam sistem ekonomi sosialis mungkin ada gitu ya. Nanti akan menjadi pembeda ya, menjadi pembeda. Nah, kemudian Al-Quran juga menyebut ya, misalkan dalam surah At-Taghabun ayat 15 ya, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Ya. Harta selain disebut sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, tapi di sana harta juga disebut sebagai fitnah. Ya. Disebut sebagai fitnah. Karena nanti dengan harta, kalau memang tidak menyadari tentang hakikat harta itu untuk apa, tidak tahu fungsi harta itu untuk apa, nanti harta itu akan menjadi fitnah, akan menjadi bumerang bagi yang memilikinya. Nah, disinilah yang akan membedakan antara ekonomi Islam dan ekonomi ekonomi konvensional. Jadi dalam ekonomi Islam itu kesadaran penuh terkait dengan hakikat harta, bahwa harta itu adalah bisa menjadi fitnah, maka sebaik-baiknya orang yang memiliki harta adalah orang yang bisa menghindari fitnah tersebut. Nanti misalkan pertanyaan yang tadi itu bagaimana para sahabat terkait dengan sahabat yang kaya, bagaimana misalkan apakah hukumnya mengumpulkan uang. Nah, nanti apakah uang tersebut itu jadi fitnah atau bukan? Cara membedakannya gimana? Cara membedakannya ketika harta itu mungkin fi ma'asi ya, terus ada dalam lingkup atau kubangan kemaksiatan, maka bisa dikatakan harta yang diberikan atau yang dimiliki adalah fitnah. Seperti misalkan semakin banyak harta bukan semakin taat sama Allah, bukan semakin meninggalkan maksiat atau membantu orang lain, tapi malah sebaliknya. Berarti itu harta di sana menjadi fitnah. Seorang terlena dengan harta tersebut. Dan nanti harta juga disebutkan sebagai zinatul hayati dunya, sebagai hiasan kehidupan dunia, yang nanti dijelaskan oleh surat Ali Imran ya, ayat 14, wa zuyyina linasi hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir. Nah, itu disebut harta juga dalam Al-Qur'an. Ya. Tapi nanti harta yang sifatnya itu yang bisa dijadikan komoditas, bisa dijadikan sarana transaksi, atau memang harta yang sifatnya secara bahasa bahwa manusia itu dalik ya, bahwa manusia itu jadi bahwa manusia itu hubus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatir wal muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl. Jadi kecenderungan manusia seperti itu yang nanti disebut sebagai mata wahayati dunya, sebagai kesenangan dunia. Nah, terkait dengan misalkan bagaimana para sahabat yang kaya, atau bagaimana hukumnya mengumpulkan harta. Jadi sebenarnya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu mereka tidak mengumpulkan harta. Justru ketika mereka sedekahkan, harta malah makin banyak ya. Nanti mencoba kalau misalkan baca di siro-siro
seperti misalkan bagaimana sedekahnya Utsman bin Affan, bagaimana sedekahnya Abdurrahman bin Auf, itu sangat luar biasa. Tapi karena janji Allah, orang yang sedekah itu tidak akan berkurang hartanya, bahkan malah makin bertambah. Ya. Ceritakan dalam sirahnya itu, seperti misalkan Abdurrahman bin Auf pernah suatu ketika berjualan, kemudian keuntungannya itu disedekahkan semua. Ternyata besoknya malah makin untung, sehingga makin kaya. Dan ternyata kaya itu atau banyak harta itu di satu sisi dianjurkan. Ya. Jadi antum kaya itu oleh Al-Quran dianjurkan. Tapi bukan berarti miskin adalah sebuah aib. Miskin adalah sebuah kekurangan. Jadi dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Makanya yang penting punya harta itu tidak sampai menjadi fitnah. Miskin tidak sampai jadi kufur. Ya. Jadi dua-duanya tidak jadi masalah, mubah. Bahkan memiliki keuntungan atau kelebihan masing-masing. Nah, secara dalam Al-Quran, menurut Al-Quran, harta sebagai pemenuhi kebutuhan hidup. Terus harta itu sebagai sesuatu yang digandrungi, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang menjadi penghias kehidupan dunia. Tapi di satu sisi harta juga disebut sebagai fitnah. Nah, maka dalam konsep ekonomi Islam nanti terkait dengan penggunaan harta itu harus menghindari harta menjadi fitnah. Ya. Ini secara normatifnya seperti itu. Harta harus menghindari sebagai fitnah. Ya. Bukan berarti harta tidak boleh dimiliki ya. Meskipun disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya. Bahwasanya harta dan anak itu adalah fitnah, bukan berarti harta dan anak itu tidak boleh dimiliki atau tidak boleh banyak. Bukan seperti itu, tapi tidak boleh menjadi fitnah dalam arti harta yang dimiliki malah menjadikan seorang pemiliknya jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nilai-nilai normatif, nilai-nilai yang dibangun dalam Al-Quran, baik seperti misalkan dalam surah At-Taghabun, dalam surah Al-Kahfi, ya, dalam surah Ali Imran, kemudian dalam surah An-Nisa tadi, sebagai kiamat, itu perspektif Al-Quran terkait harta, ya, harta yang dimaksud adalah sesuatu yang menjadikan manusia itu cenderung tertarik dan lain sebagainya. Kemudian harta memiliki nilai atau unsur nilai dan manfaat. Ya. Harta dipandang oleh Al-Quran sebagai sesuatu yang bisa menjadi fitnah. Kemudian harta sebagai sarana untuk memenuhi kehidupan manusia sehingga manusia itu bisa terpenuhi kebutuhannya melalui harta tersebut. Yang nanti harus dipahami bahwa harta itu secara hakikatnya milik bersama, dalam artian Allah memperuntukkannya untuk keseluruhan. Ya. Secara kepemilikan, misalkan tidak bisa digeneralisir milik bersama, ya. Seperti misalkan dalam konsep komunis misalkan, ya, semua milik bersama, ya, milik bersama. Secara hakikatnya harta itu diperuntukkan untuk manusia secara keseluruhan. Tapi secara kepemilikan nanti ada hak dan kewajiban. Ketika misalkan ada jasa yang diberikan, maka dia memiliki hak terhadap upah. Nah, upah tersebut misalkan sudah jadi hak milik. Maka dalam harta itu nanti ada sifatnya hak milik. Intinya ada pada dalam proses penggunaan harta tersebut harus memiliki spirit Al-Hasr ayat 7 yang kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, harus terciptanya kesejahteraan sosial yang merata atau menghilangkan kesenjangan sosial. Nah, kurang lebih seperti itulah terkait dengan harta menurut Al-Quran, ya. Bisa dipahami nggak?
Silakan, ada yang mau ditanyakan? Jadi saya tidak tercerai saja mengenai harta gitu. Ya selaku orang yang beriman. Justru Islam sendiri di satu kasus menganjurkan untuk kaya. Di antum itu disuruh untuk kaya sebenarnya, tapi tidak boleh kufur ketika dalam kondisi miskin. Intinya berusaha untuk mendapatkan harta. Makanya i'mal lidunyaka karena kata ta'isyu abadan wa mali akhiratika karena kata kamu tugodan, ya, itu kata mutiara seperti itu, menunjukkan bahwa tidak apa-apa nanti cari harta di dunia itu habis-habisan dalam artian total gitu ya, totalitas dalam mencari harta tidak jadi masalah. Itu bukan sebuah keburukan. Tapi yang harus dipahami terkait kemarin misalkan posisi antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia itu disebutkannya apa dulu, ya. Itu kemudian harus tahu dulu bahwa nanti harta itu fungsinya seperti apa. Kalau misalkan mati-matian berusaha untuk kaya kemudian malah menjadi fitnah, nah itu yang nggak baik, itu yang nggak boleh. Tapi ketika misalkan sudah menggunakan cara yang baik, kemudian mengetahui hakikat harta itu seperti apa, kemudian nilai sosial dan fungsinya secara ekonomisnya seperti apa, kemudian antum ditakdirkan jadi kaya dengan usaha tersebut, itu tidak jadi sebuah keburukan, ya. Yang disebut dengan al-hakumut takasur, ya, hatta zurtumul maqabir, itu orang yang menumpuk harta yang menghilangkan atau menjadikan harta tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Kan ketika ditumpuk berarti fungsi kiaman di sana untuk kehidupan tidak ada, karena tidak ada perputaran uang. Makanya penumpukan yang dimaksud al-hakumut takasur itu seperti penimbunan, itu yang dicela, karena menghilangkan fungsi harta sebagai kiaman. Tapi kalau misalkan disimpan, ditabung dalam bentuk aset misalkan, atau menyimpan emas tapi tidak menghilangkan fungsi. Kalau misalkan gini, antum punya harta misalkan, kemudian nabung dengan targetan misalkan untuk apa, tapi bukan sesuatu yang sesuatu yang merugikan orang lain. Bukan sesuatu yang merugikan orang lain. Kayak gini misalkan sekarang antum nyimpen emas, ya. Kira-kira ini untuk fungsi kiamatnya bermasalah nggak ketika antum simpan? Ketika bermasalah, berarti itu menghilangkan fungsi harta sebagai kiamat, itu tidak boleh. Jadi misalkan semua lagi kelaparan nih, antum kaya sendiri, ya. Jadi penimbunan harta tersebut mematikan peredaran uang. Nah, itu baru tidak boleh. Tapi ketika tidak itu sendiri, misalkan menyimpan harta dengan seadanya karena masih normal lah perputaran ekonomi, perputaran uang misalkan masih normal, itu tidak jadi masalah, ya. Nah, disebut dengan al-hakumut takasur, yang menyimpan harta itu ketika fungsi dari harta kiamat itu hilang. Nah, coba kalau kita lihat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, mereka menyimpan harta, tapi sedekah mereka itu juga luar biasa. Jadi fungsi untuk kiamat, kemudian layakuna dulatan bainal agniya, tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, itu betul-betul dijunjung tinggi nilai-nilai sosial seperti itu. Dan kalau dilihat dari konsep zakat misalkan, konsep zakat itu kan perintahnya itu wa'atiz zakat, dan datangkanlah zakat. Jadi bukan bayarlah zakat,
nggak wadfa zakat, bayarlah zakat. Justru atu itu fi'il muta'addi dari ata. Kalau ata itu datang, kalau ata ya itu mendatangkan. Jadi muta'addi ya, muta'addi. Penambahan objek, ada objek. Kalau yang namanya mendatangkan berarti harus didatangkan. Jadi zakat itu bukan kewajiban untuk orang kaya saja sebenarnya. Tapi kewajiban orang miskin berusaha untuk mampu mendatangkan. Jadi sekaligus perintah untuk bisa berzakat. Maka ketika sistem zakat diterapkan, suksesnya sistem zakat diterapkan, itu ketika bisa merubah seorang yang mustahik menjadi muzaki. Itu baru betul wa'atu zakat. Coba antum lihatlah secara bahasa pendekatan bahasa. Wa'atu itu mendatangkan. Bedakan antara mendatangkan dan bayar. Justru yang wajib itu mendatangkannya, bukan membayar. Ya. Kalau bayarnya mah udah jelas. Tapi yang diperintahkan atau yang dididik oleh Al-Quran dengan kata kayak wa'atu zakat itu datangkanlah zakat. Jadi usahakan untuk menjadi seorang muzaki. Itu kan perintah untuk kaya karena orang miskin tidak punya kewajiban untuk berzakat. Kurang lebih seperti itulah. Jadi yang namanya kaya itu tidak salah selama bisa menjadikan kekayaan atau harta yang dimilikinya itu tidak menjadi fitnah atau tidak menghilangkan fungsi atau hakikat dari harta tersebut. Lebih seperti itu. Ya. Jasad jelas, Ustaz. Silakan yang Tapi, lainnya. Ustaz, boleh didiskusikan nggak, Ustaz, mengenai ini, Ustaz? Silakan yang lainnya. Mengenai apa? Mengenai fatwanya Abu Zar, Ustaz. Gimana? Di kitab Sahih Bukhari dari hadis Ahnaf bin Qais, Abu Zar berkata, Basyirka nizina. Maksud saja artinya saja, sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang menyimpan hartanya dengan batu yang dipanaskan di neraka jahanam, kemudian diletakkan pada mata buah dadanya, kemudian tembus ke tulang belakang punggungnya, dan ditaruh juga batu panas itu di belakang punggungnya sampai tembus ke bagian dadanya sambil bergejolak. Itu dari hadis yang lain disebutkan, aku tidak senang memiliki emas seekor gunung Uhud, melainkan akan aku infakkan semuanya kecuali 3 dinar saja. Itu riwayat Bukhari, Ustaz, semuanya. Mungkin ini hanya sebagai ini, Ustaz, pendapat Ustaz mengenai fatwa Abu Zar tersebut. Mungkin saya sudah setuju mengenai apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi gitu. Mungkin ini sebagai bahan diskusi gitu, Ustaz. Ya kan di hadis yang lain Nabi bersabda, ni'mal malu salihi, ni'mal malu salihu lil mar'i salihu gitu, lil mar'i salihi gitu. Jadi menggabungkan dua dalil tersebut bagaimana, Ustaz? Untuk membaca sebuah riwayat tidak boleh dibaca secara secara tekstual ya, termasuk hadis juga. Maka ada yang mengatakan bahwa hadis itu racun ya, dan penawarnya adalah fikih. Dalam artian perlu ada fikrul hadis, fikrul riwayah ya, untuk membaca dan menafsirkan terkait riwayat tersebut. Nah, fatwa Abu Dzar misalkan, Abu Dzar Al-Ghifari ya, itu sebenarnya tidak salah ketika dipahami pada konteksnya tersendiri. Ya, ketika misalkan yang dimaksud dengan menghindari memiliki harta itu karena takut ya. Di sana ada faktor karena takut menjadi fitnah atau takut tidak mengemban ya. Tidak mampu mengemban amanah yang diberikan. Makanya ada istilah juhud, ada istilah
apa ya istilah juhud ya misalkan dalam tasawuf. Sebenarnya juhud itu bukan perintah untuk miskin, ya. Justru untuk melatih juhud itu bagi orang kaya sebenarnya. Mampu nggak dia menjadikan harta tidak menjadi fitnah? Jadi juhud itu di sana. Juhud itu kan betul-betul tidak bukan tidak memiliki, tapi orientasinya itu ukhrawi. Kalau yang namanya kebutuhan manusia itu mau tidak mau itu harus dipenuhi, ya. Manusia itu salah satu kekurangan manusia itu bergantung atau tergantung terhadap yang namanya kebutuhan, ya. Kebutuhan apapun itu, termasuk kebutuhan terhadap materi, ya. Bedanya manusia dan Tuhan itu, ya. Kalaupun misalkan makna juhud tidak boleh memiliki harta, terus bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, ya. Nah, terkait fatwa, kemudian hadis, banyak hadis juga yang mengecam tentang kekayaan, ya. Termasuk Al-Quran sendiri, ya. Jadi kalau dilihat sepintas, ya, menurut satu perspektif dengan pembacaan tekstual, maka akan disimpulkan bahwa memiliki harta itu adalah sesuatu yang buruk. Misal kita hanya membaca lahakumut takasur hatta zurtumul maqabir, ya, bahwa memiliki harta, menumpuk harta, punya harta itu seakan-akan kaya itu adalah sesuatu yang buruk, ya. Tapi kalau misalkan lihat riwayat-riwayat lain, ayat-ayat lain, juga ada yang menjelaskan bahwa harta itu justru memiliki keuntungan tersendiri, memiliki kelebihan tersendiri, sebagai sarana untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait fatwa Abu Dzar itu sebenarnya bukan hanya Abu Dzar, banyak sekali orang yang seperti Mu'ad bin Jabal misalkan. Seperti termasuk orang-orang kaya di zaman Nabi, ya, para sahabat, mereka itu sangat menghindari penumpukan harta. Dalam artian tahu hakikat harta itu dalam Al-Quran disebutkan dalam sebagian ayatnya sebagai fitnah. Nah, kalau kita tahu harta itu adalah fitnah, siapa yang mau gitu memiliki fitnah yang banyak, ya. Sehingga bahasa atau fatwa yang keluar dari Abu Dzar itu terkait dengan salah satu dimensi harta, bahwa harta itu adalah fitnah. Jadi kalau dibaca menurut satu dimensi bahwa harta itu adalah fitnah, maka akan keluar fatwa seperti itu. Akan sangat anti terhadap harta. Tapi kalau dilihat dalam dimensi lain, bahwa harta memiliki sebagai qiyamah, sebagai pemenuhan sosial, kemudian termasuk masalah dakwah juga nanti sangat membutuhkan harta, mencari ilmu, ya. Selain tulus zaman juga di sana ada al-mal, ya. Selain waktu, selain usaha, ada juga pengorbanan dengan harta. Kemudian adanya pahala zakat, pahala ibadah haji. Kan ibadah haji itu untuk yang mampu secara finansial maupun secara fisik, ya. Nah, kalau misalkan tidak punya itu, terus gimana? Nah, itu ada dimensi lain terkait harta. Nah, fatwa terkait, apalagi misalkan ini fatwa, nanti fatwa itu akan berfungsi bagi yang istifta, yang meminta fatwa. Jadi fatwa itu tidak lantas harus diamalkan. Dan ketika kita mengamalkan fatwa, itu harus betul-betul mengamalkannya dan tidak menerima fatwa yang lain, ya. Jadi kalau antum meminta fatwa misalkan pada siapa, nah itu harus mengikuti, karena nanti seorang mufti itu harus tahu kondisi yang bertanya kepada atau seorang mufti itu harus tahu kondisi yang mustafti, yang meminta fatwa. Nah, kebanyakan di kita kurang memahami terkait fatwa, kemudian diamalkan secara general. Ada misalkan fatwa komisi ini, fatwa ini. Nah, tidak semua fatwa itu bisa berlaku untuk semua orang.
ya. Nanti fatwa itu akan sangat terkait dengan konteks yang ada, dengan kondisi, dengan situasi, ya. Itu akan sangat terkait dengan hal tersebut. Maka keluarnya fatwa seperti misalkan Abu Dzar itu nanti harus dipahami ini keluar fatwanya seperti apa, ya. Bisa dipahami nggak? Atau yang lainnya ada yang mau menambahkan nggak? Sangat jelas, Silakan. Iya, kalau saya Silakan yang sepakat lainnya. sama Ustadznya, Ustadz. Abu Dzar ini kan, Abu Dzar Al-Ghifari ini kan dicap bapak sosialisnya, bapak sosialis Islam ya, Ustadz ya. Karena memang dengan cara pandangnya terhadap harta ya kayak itu. Kezuhudannya itu. Kalau antum baca literatur tasawuf misalkan, ya, itu banyak sekali tentang zuhud terkait dengan apa? Terkait dengan menghindari harta, ya. Tapi secara realita antum bakal menemukan seorang yang mursyid, seorang yang paham terkait tasawuf, bukan hanya secara teori tapi pengamalan. Justru dia kaya. Ya. Contoh lah kalau misalkan mau kita lihat siapa Habib yang siapa yang ketua tarekat itu, Habib siapa? Astaga, siapa namanya? Nggak tahu saya. Atau misalkan para mursyid, ya, yang dunia tasawuf itu. Kalau antum tanya terkait dengan konsep harta, terkait dengan konsep kejuhudan, mereka akan jawab sesuai dengan ini. Yang akan mengarah bahwa yang namanya harta itu adalah istilahnya lebih kepada sesuatu yang harus dihindari. Tapi mereka sendiri itu kaya raya. Apakah salah dengan teori yang mereka kemukakan atau yang mereka pahami? Justru mereka sudah paham. Makanya meskipun mereka banyak harta, mereka tahu fungsi harta ini seperti apa. Dan kehidupan mereka itu tidak akan seperti orang-orang yang orang berjuis atau hidup glamor dan lain sebagainya. Karena tahu fungsi harta itu bukan untuk ke sana. Nah, dalam ekonomi Islam harus paham terkait dengan hakikat harta. Maka harta itu adalah bukan untuk dijadikan seperti misalkan sarana kehidupan yang berjuis dan lain sebagainya. Karena harta itu fungsinya ya sebagai kiamat. Justru ketika orang diamanahi memiliki harta yang banyak, berarti dia diamanahi oleh Allah untuk menjadi perantara, menjadikan harta tersebut berfungsi sebagai kiamat tadi, sebagai pemenuhi kebutuhan hidup manusia. Kurang lebih seperti itulah terkait dengan harta. Jadi enggak salah, ya, justru misalkan menurut, kalau memang antum bisa menghindari harta itu dari fitnah, justru sangat dianjurkan untuk menjadi orang kaya. Saya pernah bertanya dengan salah seorang bukan pelaku atau seorang yang berkecimpung di dunia tasawuf yang memang bukan hanya teori, tapi dia betul-betul mengamalkan tarekat tasawuf tersebut, zikir hidup juhudnya seperti apa. Bahkan dia mendefinisikan justru juhud itu bagi orang yang kaya. Yang banyak orang yang memandang tasawuf itu harus miskin, ini hidup sederhana dan lain sebagainya. Justru sama dia dikritik. Itulah yang merusak citra tasawuf. Justru yang namanya juhud itu harus kaya. Jadi ketika orang dites dengan kejuhudan terkait harta, ya, kalau nggak ada hartanya ya udah pasti juhud, dia nggak ada alat uji cobanya. Justru juhud itu ketika dia punya harta. Apakah harta tersebut akan jadi fitnah atau tidak? Itu jawaban yang sangat cerdas menurut saya, karena Islam sendiri sebenarnya tidak melarang untuk kaya. Bahkan di satu sisi menganjurkan, ya, memiliki banyak harta. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau yang mau menambahkan? Gimana pemakalah? Ada yang mau ditambahkan? Udah cukup, Ustaz.
Ini berapa orang nih yang hadir? Kayaknya cuma dikit ya. Berapa orang yang hadir, Ham? Ini 8 orang Ustaz. 7. Semuanya berapa orang? 12. 7, 12 kurangi 7, berarti 5 orang yang hilang. Terus keluar lagi. Oh. Silakan sampai sini ada yang bertanyakan? Berarti besok giliran siapa tuh? Besok terkait apa? Riba ya? Apa jual beli? Jual beli Ustaz. Jual beli. Nah, kemarin kita sudah bahas terkait dengan prinsip, terkait dengan dasar hukum, terkait dengan etika, terkait dengan hakikat dari harta itu sendiri dalam artian seperti apa. Nah, besok akan masuk pembahasan tentang muamalahnya. Ya. Jadi kalau sampai harta di sini itu baru membahas secara normatif bahwa harta itu apa, fungsinya seperti apa, kemudian nilai-nilai dalam ekonomi Islam itu seperti apa, dasar-dasar hukumnya seperti apa. Nah, besok baru lebih kepada teknis muamalah ya, muamalah dalam artian ekonomi atau bisnis dalam Islam itu atau dalam Al-Qur'an itu sebenarnya seperti apa. Itu mulai nanti yang disebut dengan jangan menggunakan harta itu dengan cara yang batil atau memperoleh harta itu dengan cara yang batil. Kan intinya di sana ya. Al-Qur'an itu batil atau hak ya, hak atau batil. Nanti yang hak itu nanti salah satu contohnya adalah jelas jual beli ya, al-bai. Kemudian yang batilnya itu dicontohkan riba. Jadi Al-Qur'an secara normatifnya menjelaskan dua cara bermuamalah, dua cara muamalah atau ekonomi atau bisnis dalam Islam itu ada cara yang hak, ada cara yang batil. Nah, itu akan sangat bergantung pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya terkait dengan prinsip, terkait dengan dengan hukum dasar, terkait dengan etika, termasuk dengan hakikat dari harta itu menurut Al-Quran seperti apa. Jadi lebih kepada teknis nanti. Kalau sekarang masih normatif lah, bahasanya masih bersifat normatif. Siapa giliran siapa besok jual beli? Terus sekarang nggak hadir ya? Silakan sampai sini ada yang ditanyakan atau cukup bisa dipahami? Baik, mungkin dicukupkan aja dulu ya. Sekian untuk pertemuan kali ini terkait dengan harta. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada pemakalah yang telah menulis makalah kemudian mempresentasikan makalahnya, kemudian pada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal kita semua. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Qul qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum ya. Kita tutup sama-sama dengan doa. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.